pelayanan wanita BM Sarawak yang ada mengikuti acara live streaming kita pada petang hari ini. Seminar hari ini saya akan membawakan kepada kita satu seminar yang disebutkan dengan parenting teenagers, pengasuhan ibu bapak terhadap remaja. Kursus ini sebenarnya telah dijalankan pada tahun yang lepas dan telah disenaraikan di dalam peringkat pelayanan wanita BM Sarawak menjadi satu pembelajaran bagi kita semua ibu-ibu. Dalam komite yang lepas, kita telah menyenaraikan beberapa daerah untuk mengikuti acara parenting teenagers ini. Namun, kursus keibu-bapaan ini telah dibina oleh Niki dan Silali sebagai satu founder daripada penulis buku The Marriage Book and the Wedding Course sebagai founder dia. Tetapi semua buku itu, acara itu ketika kami mengikutinya, semua itu yang dilaksanakan oleh Alpha Ministry dikendalikan dalam bahasa Inggris. Sehingga baik bentuk video, semuanya itu dalam budaya orang putih. Sehingga ketika kita membincangkan dalam mesyuarat agung yang lepas, kita telah membawakan ini menjadi satu perbincangan bagi kita semua pelayanan wanita peringkat negeri di BM Sarawak, menjadi pembelajaran kita bagaimana kita mengkontekstualisasikan parenting teenagers ini dalam konteks budaya kita di Sarawak. Memang pasti berbeda budaya kita, budaya orang putih dengan budaya kita. Namun saya dalam buku saya telah menuliskan ini buku parenting teenagers. Saya berharap semua kaum ibu di seluruh peringkat BM Sarawak boleh memiliki buku ini. Buku ini tidak mahal, dia hanya RM10 saja. Anda boleh memiliki buku ini dan kami akan send kepada kamu jumlah ini nanti kalau dalam ada buka selepas PKP ini. Memang ini menjadi buku wajib kita lah di dalam peringkat pelayanan wanita di seluruh BM Sarawak. Oleh karena itu saya sengaja menuliskannya di dalam bentuk dalam bahasa, sehingga dengan satu standar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu standar kita ketika kita mendidik, ketika kita mengajar, ketika kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan, maka kita harus mendidiknya di dalam jalan kebenaran firman Allah. Sehingga dengan buku parenting teenagers ini saya berharap para wanita di seluruh BM Sarawak untuk boleh memiliki buku ini. Tidak mahal dia ya, RM10 saja. Oleh karena itu inilah bahan yang akan kita pakai. Jadi dalam bagian ini saya ingin ceramahkan kepada kita bagian daripada buku ini juga, tetapi saya tidak dapat menceramahkan keseluruhannya secara komplit oleh karena dia ada 5 bab. Tentu saya tidak dapat menyampaikannya dengan begitu sejelas kalau kita bertatapan muka. Biasanya kalau ceramah seperti ini saya membawakannya dalam 5 sesi, tetapi saya berharap ibu-ibu yang ada di seluruh pelayanan wanita BM Sarawak boleh memahami pembelajaran yang akan kita pelajari bersama. Nah, oleh karena itu sebelum saya menyampaikan isi daripada parenting teenagers ini bagi kita, saya ingin membawa kita kepada 3 perkara yang dimana dalam buku ini saya telah menjelaskannya secara detail tentang bagaimana kita sebagai ibu bapa memberikan pengasuhan terhadap remaja kita. Ada 3 perkara di dalam sesi pertama ini yang saya ingin ajukan kepada kita menjadi pembelajaran bagi kita dalam tempo 30 ke 40 menit. Saya berharap ibu-ibu di seluruh peringkat BM Sarawak, di seluruh jajaran BM Sarawak boleh memahami apa yang saya ingin sampaikan. Memang tidak sesederhana apabila kita perjumpaan kita di dalam suasana yang bersama, berbeza dengan suasana yang seperti sekarang yang kita
lakukan pada masa kini. Oleh karena kondisi PKPP yang ada ini, memang kita tidak dapat menjalankan sebaik mungkin kita punya ceramah inilah. Tapi walau bagaimanapun kita boleh mengikutinya bersama-sama. Yang pertama, dalam Parenting Teenagers ini, secara khusus dalam sesi yang pertama ini, saya membawa kepada kita tiga perkara. Yang pertama, bagaimana kita menjaga pemikiran remaja dan pemuda kita pada masa kini. Jadi ada 3 perkara yang saya ingin sampaikan kepada kita dalam bagian ini. Dan yang kedua, memenuhi keperluan remaja kita pada masa kini. Dan yang ketiga, bagaimana kita menetapkan sempadan bagi para remaja kita. 3 perkara ini menjadi satu perkara di mana kita dalam konteks mendidik anak-anak muda kita pada masa kini, anak-anak remaja kita, itu bukan sesuatu yang sederhana. Namun bagaimanapun kita harus melakukan yang terbaik bagi mereka, karena firman Tuhan berkata demikian. Saya memetik ayat firman Tuhan daripada Amsal pasal 22 ayat 6 yang berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Mengapa Amsal Sulaiman mengatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya? Kita harus membimbing anak-anak muda kita untuk memahami jalan yang patut baginya. Jadi ini di dalam bagian ini ada 3 perkara yang saya ingin sampaikan kepada kita tentang memahami remaja kita adalah berada di dalam masa transisi. Sebagaimana kita ketahui bahwa masa transisi itu adalah masa peralihan, mereka lebih cenderung untuk memilih apa yang dia nak pilih. Ada kalanya kita sebagai orang tua, apabila saya membawa seminar ini bukan berarti saya sudah pakarnya dalam mendidik anak-anak di masa muda mereka, bukan. Tetapi saya berharap ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya tidak mau Anda yang pada masa kini ini mengulangi apa kesalahan kita di masa yang lalu. Saya pun melakukan kesalahan ketika saya mendidik anak-anak saya pada masa mereka remaja. Tetapi saya berharap apa yang kita lakukan di masa yang lalu kita tidak dapat ulang lagi, tetapi kita boleh menggenerasikan satu pembelajaran bagaimana mendidik anak di masa yang akan datang ini. Generasi kita yang akan datang ini menjadi lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Nah, pertama, ketika kita berada di dalam anak-anak kita di dalam masa transisi ini, kita perlu memberi penyesuaian. Ada 3 perkara. Yang pertama adalah penyesuaian. Kita perlu melihat anak-anak kita itu memberikan nasihat yang sesuai kepada mereka. Seperti mana yang kita ketahui bahwa dalam mengajar anak-anak remaja daripada buku ini adalah dari masa remaja below daripada 18 tahun ke bawah ya. Jadi umur yang ke atas itu bukan itu lagi golongan pemuda, sudah pemuda yang dewasa. Saya mau mengambil mulai daripada usia remaja di sini dari umur 15 tahun ke 18 tahun sampai dengan 20 tahun. Nah, di sini pada periode ini biasanya kita perlu memahami akan kita perlu menyesuaikan kehidupan mereka itu. Kita mesti tahu apa yang perlu kita patut melakukan kepada mereka. Yang kedua adalah pada masa transisi ini juga mereka ada banyak cabaran yang mereka alami. Mungkin berbeza dengan cabaran yang kita pernah alami ibu-ibu pada masa kita remaja. Tidak sama, remaja pada saat ini tidak sama dengan kita waktu kita remaja. Ada bila kita melihat orang tua kita waktu kita masa remaja, kita begitu memahami kalau orang tua kita itu daripada raut muka dia, kita tahu bahwa orang tua kita itu sedang menegur kita. Tetapi sekarang ini tak seperti itu remaja kita pada masa kini. Sehingga apa yang perlu kita ketahui adalah memahami kondisi mereka. Cabaran yang mereka alami pada saat ini adalah
mereka mempunyai sesuatu keinginan untuk mencapai segala sesuatu dengan instan, ya, dengan instan. Instan itu maksud saya segera, ya. Gaya hidup milenial, ya, orang muda kata. Dia berkata bahwa gaya hidup remaja pada masa kini adalah gaya hidup milenial. Mereka transaksi online, belajar online, food delivery, itu semua itu secara online. Dalam arti kata pembelajaran mereka pun tanya Google dan sebagainya, ya. Mereka cenderung kepada pergaulan yang buruk lah. Banyak hal yang terjadi di dalam gaya hidup milenial itu lah. Lalu apa yang orang tua akan lakukan ketika anak-anak muda mereka berada dalam keadaan seperti itu? Mungkin kita berpikir, ya, daripada kita begaduh dengan anak muda kita, biarkan mereka begitu saja. Tetapi itu suatu kesalahan. Nah, kita perlu sebagai orang tua juga memberikan pembinaan untuk membawa mereka untuk berfokus kepada masa depan mereka. Dalam arti kata, memberi kepada mereka adanya hubungan dengan anak-anak remaja kita. Jangan biarkan anak-anak remaja kita tanpa kawalan, tetapi kita memberi mereka juga bertanggung jawab untuk melatih diri mereka sebagai satu tindakan nyata. Nah, yang bagian yang kedua yang perlu kita lihat adalah membangun perhubungan yang kuat di dalam kehidupan keluarga. Ya, rumah adalah tempat di mana setiap anak-anak remaja kita boleh merasakan aman. Ya, ini kita harus terapkan di dalam kehidupan kita. Bapak, ibu, dan anak-anak harus ada dalam keadaan aman. Sehingga kalau orang tuanya sendiri tidak aman, bapak ibu tidak pernah satu dalam hal mendidik. Ada kalanya orang tua dalam peringkat orang tua saja pun, orang tua ibu dengan bapaknya tak pernah sehaluan. Bagaimana dengan anak-anaknya? Jadi James Dobson pernah berkata, anak yang dididik baik belum tentu, ya, orang tua yang baik, orang tua yang baik tidak menjamin anak-anaknya terlahir baik. Ya, so itu kata James Dobson. Jadi pakar kanak-kanak, kata remaja, kata bahwa itu tidak menjadi jaminan. Jadi bagaimana kalau orang tua, contoh yang paling dekat daripada anak-anak kita boleh lihat adalah orang tua mereka. Jadi rumah adalah merupakan tempat penerimaan mereka. Bagaimana dia diterima sebagai anak, dia akan merasakan di dalam kehidupan mereka. Roma 15 ayat 7 berkata begini, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dalam arti kata, kita perlu menjaga untuk memberikan penerimaan kepada anak-anak kita. Yang kedua, rumah kita adalah tempat di mana anak-anak kita belajar nilai-nilai kehidupan. Anak-anak kita belajar tahu tentang iman juga harus belajar dari rumah kita. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang instan, tetapi dia akan melihat bagaimana ibu bapaknya mengimplementasikan iman itu di dalam kehidupan keluarga. Memang itu merupakan, iman itu sesuatu yang abstrak, tidak dapat terlihat, tetapi dapat diimplementasikan. Oleh karena itu tindakan kita di rumah harus menjadi sesuatu yang memberangsangkan iman anak kita boleh tumbuh dan lahir. Nah, yang ketiga, rumah kita juga adalah tempat yang harus membuat mereka senang. Ya, tempat mereka boleh tidak hanya rumah itu sebagai sesuatu kediaman saja, tetapi sesuatu tempat yang dimana mereka rasanya rumah itu sebagai satu tempat perteduhan, tempat yang aman, tempat yang senang. Jadi kondisi ini harus anak-anak remaja kita tahu bahwa di rumahlah segala-galanya.
jadi bukan di luar, karena di luar sana ada banyak hal yang tak baik terjadi. Tetapi apabila mereka datang ke rumah, mereka boleh merasakan keamanan, nyaman di tengah-tengah keluarga. Dan yang ketiga, dalam memahami masa pemikiran mereka ini, kita perlu melihat kita membangun satu keluarga. Jadi ketika mereka berada di dalam masa transisi mereka berada dalam keadaan yang seperti itu, tetapi mereka tahu bahwa apa sebenarnya kehadiran dia di tengah-tengah keluarganya, fungsinya dia tahu. Yang pertama, bagaimana kita membangun keluarga yang sehat. Ada banyak cara orang, apalagi kalau ibu bapak bekerja, ada kalanya kita tidak ada waktu yang begitu sama dengan ibu bapak ya, sehingga anak-anak pun ya, siapa yang melayani anak-anak di rumah kita, siapa yang membagi makan mereka, remaja-remaja kita. Jadi keluarga yang sehat itu sebenarnya tidak tercipta dalam semalam, tetapi satu hari macam itu ya. Tidak ada tercipta keluarga yang sehat itu dalam satu hari, tetapi kita perlu membinanya dengan cara. Ada 3 perkara yang saya ingin sampaikan kepada kita. Saya tidak tahu remaja-remaja Anda bagaimana ketika mereka berada dalam keadaan remaja, tetapi saya merasakan ada satu aturan yang perlu kita lakukan dalam ketika mereka menanjak dalam masa transisi ini, yaitu makan bersama ya. Makan bersama, jangan biarkan anak-anak Anda makan semaunya saja. Ada kalanya ya, karena bapaknya pulang bila, jadi mereka tidak pernah makan bersama ya. Jadi ini merupakan sesuatu budaya makan bersama, itu perlu ada, itu budaya kita. Dalam arti kata, bagaimana remaja kita merasakan bahwa makan itu merupakan satu masa yang indah bagi mereka. Jadi ini sebenarnya makan bersama ini adalah aturan Yesus Kristus juga ya. Ketika Yesus berada bersama-sama dengan para muridnya, Yesus sendiri makan bersama-sama dengan para muridnya. Ini ajaran Yesus supaya membina keluarga itu dengan makan bersama ya. Saya berharap makan bersama itu indah ya. Bukan masalah lauknya yang enak, tidak, tetapi makan bersama itu kebersamaan dalam keluarga. Ya, saya masih ingat waktu saya masih kecil, kami selalu makan bersama. Jadi karena orang tua saya itu tak punya banyak uang, jadi kalau lauknya, ikannya itu dipotong berapa, satu ikan itu potong berapa jumlah kami itu. Jadi mulai dari yang besar, giliran karena saya anak yang paling kecil, ya dia bagi yang potongan yang paling kecil gitu ya. Tetapi kebersamaan ada meskipun potongan itu kecil ya. Tetapi kebersamaan itu yang dibina dalam keluarga. Yang kedua, masa bersama dengan keluarga. Ya, bagaimana menggunakan waktu dengan bijak ya ketika kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Adakah kita memiliki waktu membawa mereka membuat family time lah ya, having fun macam itu. Sesuatu apakah itu berupa makan atau berupa menggunakan waktu yang bijak lah. Di dalam bagian ini saya kata family time. Apa itu time? Jadi time itu waktu, time time ya, time waktu, I-nya itu invest. Kita punya masa kepada anak kita, apa yang kita mau invest, apa yang kita mau dedahkan kepada anak kita, apa yang mau kita laburkan kepada anak kita. Dan yang M-nya itu kita manage. Jadi kita manage apa yang perlu bersama-sama, kita aturkan bersama. Jadi kita ada masa enjoy, itu sebenarnya time. Jadi mengambil masa enjoy bersama dengan anak dan keluarga. Yang ketiga, cuti bersama keluarga ya, cuti bersama keluarga. Ya, kalau sekarang kamu minta kepada anak-anak kita kalau sudah bekerja dia tak ada masa lagi untuk bercuti bersama keluarga ya. Tetapi kalau masa remaja itu sesuatu yang paling indah bagi mereka. Mereka diajak apabila sudah mereka tamat daripada SMK ya,
mereka berkuliah, tidak ada masa kita lagi untuk bercuti bersama. Cuti kita dengan cuti dia, dorang tidak sama lagi, sehingga tidak ada kebersamaan. Walaupun kebersamaan itu tidak tercipta, tetapi paling setidak-tidaknya kita boleh rancang untuk boleh bersama-sama family holiday ya. Di dalam merencanakan tentang bercuti ini, saya ketika anak-anak saya masih kecil, kadang-kadang ada juga rasa keinginan untuk ke tempat yang lebih jauh bersama dengan orang tua, ya kan? Tetapi apabila kita lihat kondisi suami kita, ada kalanya di tempat percutian pun dia bukan cuti, ya selalunya ada orang yang call dia, sehingga ketika kita bermain pun dia pun sibuk dengan orang yang call dia. So saya berharap inilah masanya bagi kita, bagi bapak-bapak, bagi para ibu-ibu, untuk mendidik masa, mengambil masa di dalam percutian bersama. Oke, dengan 3 perkara ini saya berharap menjaga akan akhir pemikiran anak kita ini. Ada 3 hal di sana: memahami masa transisi mereka, membangun perhubungan yang kuat dalam rumah dan keluarga, dan membangun kehidupan keluarga yang sehat. 3 perkara ini merupakan satu cara bagi kita untuk bagaimana menjaga pemikiran mereka, untuk membina mereka untuk masuk kepada masa depan yang baik. Yang kedua, memenuhi keperluan remaja. Ya, sebelum kita masuk kepada babnya yang berikutnya ini, memenuhi keperluan remaja kita, ada satu grup diskusi yang perlu kita jalankan di dalam perdiskusian kita pada bab yang pertama itu. Ada 3 pertanyaan yang perlu kita diskusikan, bagaimana berkongsi untuk kepada orang lain, untuk memahami bagaimana kita menjaga pemikiran remaja kita. Kalau kita tidak menjaga pemikiran dia pada masa mereka remaja, maka masa yang akan datang mereka terdedah dengan perkara-perkara yang kita tidak dapat lagi handle. Oleh karena itu, saya berharap melalui seminar kita ini, kita memulakan, belum ada kata yang terlambat apabila kita memulakan sesuatu yang baik. Jadi saya berharap semua kita para ibu-ibu boleh mengambil masalah untuk mempelajari bersama-sama tentang menjaga pemikiran anak-anak kita pada masa remaja. Yang kedua, babnya yang kedua, memenuhi keperluan remaja. Bagaimana kita memenuhi keperluan mereka? Ada 3 perkara yang saya sampaikan kepada kita melalui pemenuhan dalam kondisi yang bagaimana ya. Pertama, pentingnya untuk memenuhi keperluan ini, pertama adalah penerimaan. Kita harus terima mereka apa adanya mereka. Ya, kesalahan yang selalunya terjadi dalam kehidupan kita secara khusus para pastor lah ya. Kadang-kadang kita mempunyai ideal tersendiri. Begini sepatutnya anak pastor. Nanti kalau nggak begini, orang lain akan menggugat kepastoran kita, ya bukan? Rasa-rasanya kita punya image bahwa anak pastor itu pun harus hidup kudus, hidup lebih kudus daripada orang lain. Rasa-rasanya tidak memberi kepada mereka posisi yang sepatutnya mereka ada pada masa remaja mereka. Karena apa? Kita menentukan sesuatu bagi anak kita sendiri. Kadang-kadang mereka pun, kenapa saya harus terlahir daripada keluarga pastor? Kira-kira demikian. Tetapi saya ingin membawa kepada kita pentingnya penerimaan. Jadi apa adanya anak kita itu, biarlah dia kita berada dalam pengawasan kita, tetapi kita tetap memberikan kepada mereka satu kepercayaan. Yang pertama adalah membangun pentingnya penerimaan. Yang kedua, ada cara bagaimana kita mewujudkan penerimaan kita itu dalam bentuk tindakan. Dan yang ketiga adalah cara kita berkomunikasi kepada mereka. Yang pertama adalah membangun penerimaan ya. Saya ingin membaca dari Mazmur pasal 127 ayat 4 yang berkata, seperti anak-anak di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi sebenarnya anak-anak kita itu
seperti berada di tangan pahlawan, dia katakan di dalam bagian ini. Apa maksudnya? Kita harus anak-anak panah itu berada di tangan pemanahnya, bukan. Jadi ada berada di dalam kendali pemanahnya. Jadi di dalam bagian ini anak-anak kita itu ibarat anak-anak panah yang berada di dalam kendali kita. Tetapi kendali itu kita harus membuat satu unsur yang dinamakan penerimaan. Penerimaan ini kita harus bangun di dalam diri mereka. Yang pertama, mereka harus yakin atas diri mereka. Ada kalanya kita tidak memberikan kepada anak-anak kita satu bentuk keyakinan atas dirinya sendiri. Kita harus mewujudkan bahwa dia boleh. Ada kalanya orang tua semuanya kita kata jangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh, banyak nggak bolehnya. Lantas yang bolehnya apa gitu ya? Ada kalanya anak-anak kita bingung deh, mana yang boleh ya? Jadi oleh karena itu kita harus memberikan kepada mereka sistem keyakinan di dalam dirinya, sehingga mereka boleh membangun dirinya sesuai dengan apa yang dia yakini, apa yang dia percaya. Bahwa ketika kita katakan itu tidak boleh dan dia memang yakin bahwa itu memang tidak boleh. Jadi sistem keyakinan ini harus kita bangun di dalam diri anak kita. Yang kedua, mereka mesti tahu bahwa kita mengasihi mereka. Ada kalanya ya saya pun melakukan banyak kesalahan sebagai orang tua. Seperti apa yang saya katakan tadi, kesalahan saya di masa lalu saya tidak dapat ulang, saya tidak dapat lagi sudah berlalu, tetapi saya berharap saya masih boleh mempunyai kesempatan supaya generasi yang akan datang itu tidak melakukan kesalahan apa yang saya lakukan, sehingga saya memberikan kepada kita tidak berarti bahwa saya pakarnya dalam parenting ini, tetapi saya ingin membawa kepada kita merasakan bahwa setiap anak-anak kita itu ada rasa kasih sayang seorang tua. Ada cara orang mengasihi anaknya hanya karena dia bagi, karena dia banyak uang, dia bagi uang. Tapi uang itu tidak mendidik mereka. Tetapi ada kalanya karena dia nggak punya uang, dia marah. So itu pun tidak balance ya. So jadi kesalahan yang emosi mereka tidak stabil. Jadi dalam hal ini kita mendedahkan satu perasaan kepada mereka supaya mereka merasa diterima. Itu mereka tahu bahwa orang tua saya salah atau tidak salah, saya tetap dikasihinya. Macam itu. So jadi dia tetap akan kembali ke rumah kita meskipun dia telah melakukan kesalahan. Yang ketiga, perlu kita mendengarkan mereka. Ada kalanya mendengar ini sesuatu ada kalanya kita tak mau mendengar anak-anak kita juga, terlalu banyak pertanyaannya kan. Jadi kadang-kadang kita pun busy sehingga kita tidak mendengar. Tetapi mendengar ini satu pekerjaan yang tidak senang juga lah. Oleh karena itu saya pun belajar daripada apa yang saya sampaikan ini, belajar mendengar orang lain. Itu sesuatu pembelajaran yang perlu kita aplikasikan dalam diri kita. Yakobus 1 ayat 9 berkata begini ya. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Apabila kita banyak mendengar, sebenarnya kita akan lambat amarah kita. Tetapi karena kita tak banyak mendengar, kita hanya dengar sedikit saja, sepotong saja, terus kemudian kita respon, sehingga itu akan ada kesalahan di sana. Jadi itulah sebabnya Yakobus berkata supaya kita cepat mendengar artinya dengan penuh kebijaksanaan. Yang kedua, masih dalam konteks memenuhi keperluan remaja, adalah 5 cara bagaimana kita memenuhi keperluan mereka dengan mewujudkan satu bahasa, namanya bahasa kasih. Ya, 5 cara ini merupakan satu keperluan bagi kita sebagai orang tua untuk memahami mereka, mendedahkan kasih yang sebenar kepada mereka. Ada 5 perkara yang saya boleh kongsikan di dalam bagian ini. Yang pertama adalah memiliki
waktu yang berkualiti. Lagi-lagi saya kata quality time. Selalu sebenarnya kegagalan kita, saya merasakan itu juga terjadi dalam diri saya. Kegagalan saya karena kepada sebagai orang tua karena tak mempunyai waktu yang cukup untuk anak. Sehingga ya kalau anak-anak saya memberontak kepada kita, sebenarnya mereka ada sesuatu yang mereka nak suarakan, tetapi mereka tak ada kesempatan. Dia tengok kita sibuk, sehingga dia tekan dia punya perasaan, akhirnya ya itulah sesuatu yang membuat pemberontakan di dalam diri anak-anak kita. Jadi pentingnya quality time, arti kata waktu yang berkualiti yang kita invest kepada anak-anak kita masing-masing. Kolose 4 ayat 5 berkata begini, hiduplah penuh hikmat, katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Artinya kita memberi jawaban yang manis kepada anak-anak kita. Ada kalanya kita menjawab orang lain itu bagus, tetapi kadang-kadang anak-anak kita tidak jawab dengan baik. Saya bersyukur kepada orang tua yang mempunyai anak-anak yang begitu baik ya. Tetapi jangan salah, ada kalanya anak itu baik di rumah, tetapi apabila di luar terlihat jahat. Ini sesuatu hal yang perlu kita perhatikan dengan bijaksana. Yang kedua, kata kita harus menguatkan ya, memberikan dorongan, motivasi. Meskipun anak kita itu kita tahu gagal, tetapi kita berikanlah kata-kata yang memotivasi mereka boleh berjaya ya. Jadi kata-kata dorongan ini adalah satu kata-kata yang meneguhkan anak-anak kita dengan positif, sehingga mereka tidak lari ya, dia akan rujuk kepada kita, dia akan membuat kita orang tua sebagai referensi bagi mereka untuk masalah mereka, sehingga dia akan datang kepada kita. Dan yang ketiga, perlunya sentuhan dan kasih sayang ya. Sentuhan itu baik, kasih sayang itu, pelukan itu baik. Seorang dokter Harold Ford, seorang psikiatri dari Kansas, Amerika Serikat, pernah berkata begini, orang yang dipeluk dan yang berpelukan mampu meningkatkan kekebalan dan imun dalam tubuhnya. Dia mampu mengusir depresi, menyehatkan emosi dan fisiknya. Jadi ketika anak-anak kita bergaduh dengan kita, ketika sebenarnya tidak perlu hal yang aneh-aneh juga ya, tetapi apabila kita peluk dia dan dia merasakan satu kasih sayang yang dalam, dia akan reda ya. Dalam arti kata, pelukan itu, kasih sayang itu sesuatu yang positif, yang dapat meningkatkan kekebalan dalam tubuhnya. Jadi ketika kita beremosi, peluklah orang yang kamu kasih, jangan peluk suami orang ya. Peluklah anak sendiri. Jadi tidak salah memeluk itu. Bahkan anak yang dipeluk itu, kalau kamu punya baby, peluklah anak kamu itu, supaya anak kamu itu merasakan kehangatan cinta kasih kamu sebagai orang tua baginya. Jadi sentuhan di sini adalah sentuhan yang sifatnya positif, bukan bukan yang sifatnya sensual lah, bukan, tetapi sentuhan yang bersifat positif. Yang keempat, kehadiran yang bijaksana. Dia hadir senantiasa di dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi itu merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir, berkomunikasilah dengan mereka. Komunikasi mempengaruhi mereka melalui pendekatan yang kita lakukan. Jadi kata-kata kita perlu kita beri kepada mereka dengan baik, dan berkomunikasi dengan kasihlah ya. Jadi ada kalanya kita dalam berkomunikasi kita perlu membincangkan sesuatu kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita pun terbuka kepada kita.
dan hargai privasi mereka. Jangan terlalu overprotection. Dalam arti kata kita terlalu apa yang dilakukan anak kita, ya kadang-kadang itu juga kesalahan yang pernah saya lakukan, sehingga merasakan bahwa dia tidak nyaman karena privasi mereka merasa terganggu. Oke, dalam bagian ini ada grup diskusi juga yang saya buat supaya apabila kita nanti waktu berceramah ada diskusi-diskusi yang perlu kita lakukan, mendiskusikan perkara-perkara ini dengan para ibu-ibu yang lain. Dan yang terakhir, menetapkan sempadan. Menetapkan sempadan ini batasan, boundary ya, sehingga ada perlu sempadan-sempadan yang perlu kita batasi dalam kehidupan anak-anak kita ya. Untuk bagian ini saya memetik satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 127 yang berkata, sesungguhnya anak lelaki milik pusaka dan daripada Tuhan, buah kandungan adalah suatu upah. Apa artinya di dalam bagian ini tentang sempadannya? Karena kita anak-anak laki-laki perempuan maksudnya sama saja ya, milik pusaka perlu kita jaga, perlu kita pelihara, perlu kita rawat, kira-kira demikian. Jadi dalam sempadan ini kita harus memberikan apa yang perlu mereka ketahui kita sebagai orang tua. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Ulangan ya, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya ketika kita mendidik anak-anak kita, menghormati kita sebenarnya untuk membawa mereka untuk panjang usia mereka, mereka akan menikmati berkat Tuhan. Tetapi apabila kita tidak dedahkan mereka untuk menghormati kita sebagai orang tua, itu merupakan sesuatu yang juga membuat mereka menjadi anak yang durhaka. Dalam arti kata kita tidak membuat anak-anak kita itu mengerti firman Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan di dalam penetapan sempadan ini? Ada 3 perkara yang saya lihatkan di sana. Hindari perebutan kuasa. Dan yang kedua, lepaskan mereka secara bertahap. Dalam arti kata kita harus melepaskan mereka dengan membiarkan mereka untuk menempuhi kehidupan mereka. Dan yang ketiga, mendorong mereka untuk bertanggung jawab. Dalam hal inilah yang sempadan yang perlu mereka ketahui. Ya, yang pertama itu tadi, hindari perebutan kuasa. Dalam arti kata anak-anak perlu tahu apa yang patut mereka lakukan, apa yang tidak patut mereka lakukan. Dalam bagian ini supaya mereka boleh membina kehidupan mereka di atas dasar kehidupan yang mereka jalani. Jadi mereka tahu bahwa mereka senantiasa diberikan kepercayaan. Jadi dalam pentingnya sempadan ini perlu ada di dalam diri mereka untuk mengetahui, membawa mereka untuk mengerti dan mengetahui apa yang perlu mereka lakukan, apa yang tidak perlu, yang tidak patut mereka lakukan. Yang kedua, kita melepaskan mereka secara bertahap. Dalam bagian ini saya memberi kepada kita ibu-ibu melepaskan kawalan yang ibu bapak lah ya, dan memberikan kepada mereka untuk mereka mengawal dirinya sendiri. Dalam arti kata apa yang mereka lakukan di sekolah itu merupakan tanggung jawab mereka. Semasa mereka remaja, perlu kita memberikan pertanggungan jawab itu secara bertahap kepada mereka. Artinya ketika kita anak-anak tahu bahwa mereka dipercaya, maka mereka ada satu confident di dalam dirinya. Dia rasa yakin bahwa saya dipercaya oleh orang tua saya. Jadi tanggung jawab itu dia akan pelihara untuk seterusnya menjadi orang tua kelak yang bertanggung jawab. Mempercayakan amanah kepada mereka, apa yang perlu mereka jaga, kira-kira macam itu ya. Amanah itu sesuatu yang penting bagi kehidupan keluarga. Jangan sampai kita tidak memberikan anak-anak remaja kita bertanggung jawab lah. Jadi ini kita harus memberikan kepada mereka juga pertanggungan jawab. Dan yang masih dalam poin yang kedua ini, kita memberi mereka mengambil keputusan. Jadi kita beri mereka pilihan, apa yang patut kamu yang pilih, bukan saya lagi yang pilih. Itu kehidupan kamu. Jadi kalau dalam proses pembelajaran, kenapa anak kamu gagal dalam
pembelajaran ini, karena kamu kurang berusaha barangkali, atau kita membimbing ini belum maksimal kamu melakukan pembelajaran yang baik. Kamu masih ada masa. Oleh karena itu gunakan masa yang adalah. Jadi kita memberikan motivasi supaya mereka yang menentukan pilihannya. Jadi di sini dalam sempadan ini kita lepaskan mereka secara bertahap. Yang terakhir, mendorong mereka untuk bertanggung jawab dalam hal apa. Ada kalanya kita terlalu sebagai orang tua terlalu banyak sungutannya kepada anak-anak kita. Ya, kadang-kadang sungutan ini kemarahan atau omelan kadang-kadang membuat remaja kita mengabaikan nasihat yang berguna. Dari tadi itu aja cakap mami ini lah, tak habis-habisnya. Kadang-kadang mereka nasihat kita itu jadi diabaikan, padahal nasihat itu sangat-sangat berguna. Oleh karena apa? Karena terlalu banyak sungutan. Yang kedua, membuat ketetapan yang konsisten. Ya, dalam bagian ini ketetapan yang seperti apa? Perlu kita membina mereka, kejujuran mereka. Ya, ada kalanya kejujuran itu tidak tidak tercipta dalam sehari ya. Hari ini dia jujur, nggak selama-lamanya dia boleh jujur. Dalam arti kata, apabila kita membuat sempadan, mana yang patut dia buat, mana yang tidak patut dia buat, maka dia sendiri tahu bahwa ketetapan itu adalah konsisten. Apabila mereka melanggar ketetapan yang sudah kita buat, mereka sendiri yang tahu, ini salah yang saya buat. Mami saya pasti dia marah. Meskipun kita tidak marah pada masa yang sama, tetapi dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Untuk bagian ini saya berharap kita menjelaskan kepada anak-anak kita, dan lebih daripada itu kita membuat perdamaian kepada mereka pada mesbah keluarga kita. Mungkin ada masanya kita boleh juga minta maaf kepada anak-anak kita ketika kita telah melakukan kesalahan kepada mereka. Jelaskan batasan-batasan yang mana yang mereka perlu, yang tidak boleh dilakukan di dalam keluarga ya. Dalam arti kata, apabila kita sudah memberikan banyak perkara-perkara di dalam anak-anak remaja kita mendedahkan kepada mereka, saya percaya bahwa remaja kita akan mengerti dan memahami mana yang patut mereka lakukan, mana yang tidak patut mereka lakukan. Jadi setiap pelanggaran yang mereka lakukan memang adalah konsekuensinya, ada sanksi dia, ada peringatan tindakan kita kepada mereka, ada hukuman. Saya masih ingat pensyarah saya dulu berkata begini, kalau kamu memukul anak kamu, rotan di tangan kanan tetapi apple di sebelah tangan kiri Anda. Artinya hukuman ada ketika mereka bersalah, tetapi pada masa yang sama jangan hanya menghukum saja, tetapi memberi mereka juga hadiah. Jadi mesti balance lah, jangan sampai kita hukum terus anak-anak kita tetapi mereka tidak pernah kita berikan hadiah untuk kebaikan mereka. Jadi dalam bagian ini memberitahu kepada kita bahwa pentingnya batasan untuk kita lakukan. Dan grup diskusi yang ada di dalam babnya yang ketiga ini saya telah juga susun dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu Anda simak bersama dan boleh berkongsi bersama dengan ibu-ibu yang lain. Sehingga saya menyimpulkan dalam sesi kita yang pertama ini, saya berharap 3 bagian ini yang saya sudah menjelaskan kepada kita tentang menjaga air pemikiran remaja kita, memenuhi keperluan remaja kita, dan menetapkan sempadan dalam remaja kita, itu sangat-sangat berarti dan penuh harus kita jelaskan. Dengan demikian saya berharap sesi kita yang pertama ini dapat memberkati ibu-ibu di seluruh pelayanan wanita peringkat BM Sarawak. Saya berharap ibu-ibu belajar untuk boleh, kita sama-sama belajar untuk boleh memenuhi peringatan, memenuhi keperluan remaja kita pada masa kini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sesi yang pertama ini. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan-Mu bagi kami yang telah memberkati bagaimana kami harus menerapkan pengasuhan
yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan ada banyak kegagalan yang kami alami. Tetapi apabila kami boleh mengalami mendedahkan perkara-perkara ini kepada kehidupan anak-anak remaja kami berharap remaja kami di masa yang akan datang akan mengalami satu pemulihan, akan mengalami terobosan yang baru, akan diberkati oleh Tuhan lebih daripada remaja di masa yang lalu. Kami memberkati remaja-remaja kami, dan kami memberkati para ibu-ibu kami yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Amin.